Ya, bismillah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya penjelasan yang pada video pertama ya. Jadi pada video pertama kita sudah menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di modul accounting ya. Di sini tadi kita udah jelaskan COA ya, dimana COA ini merupakan kepanjangan dari chart of account ya, akun-akun yang membentuk hierarki, dan dia merupakan jantungnya accounting ya. Jadi inti dari accounting adalah ini ya, COA. Jadi kita memindahkan saldo dari satu akun ke akun yang lain. Kemudian istilah yang kedua adalah di sini ada fiturnya jurnal ya, dimana jurnal di sini ada dua makna. Yang pertama dari segi makna Odoo ya, dia adalah buku catatan ya. Di sini konfigurasi jurnal. Nah, jadi kita membuat buku catatan. Nah, jadi nanti jurnal entries itu harus ditentukan ini mau dicatat di buku mana nih, di buku bank, buku hutang, atau buku piutang dan sebagainya, seperti itu ya. Tapi kalau jurnal yang dimaksud dalam dunia accounting adalah ya seperti tadi ya, debit kredit ya, ada akun, ada debit, ada kredit dan sebagainya, itu jurnal ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah journal entries. Nah, journal entries merupakan menu ya, menu yang disediakan oleh Odoo untuk menampung semua jurnal dari transaksi ya. Jadi nanti semua transaksi yang melahirkan jurnal akan ada di sini ya, berkumpul di sini. Oke, kemudian tadi fiscal year dan period seperti tadi ya, fiscal year untuk closing tahunan ya. Kemudian sedangkan period itu untuk closing bulanan ya. Jadi nanti laporan keuangan itu akan di closing per bulan ya. Yang seperti tadi kita bahas ya, laporan accounting itu ada 4 nanti ya. Di poin 11 ada general ledger, trial balance, balance sheet, dan profit loss. Semua bersumber datanya dari journal entries. Nah, datanya harus kita closing tiap bulan ya, agar tidak bergerak nilainya. Maka itu kita gunakan period dan fiscal year seperti itu. Nah, kemudian di sini ada invoicing ya. Invoicing ini pengakuan hutang atau piutang ya, AP atau AR, customer invoice atau vendor bill seperti itu. Kemudian ada juga di sini bank and cash ya. Nah, seperti tadi di dashboard Odoo, berkumpulnya bank and cash ada di sini teman-teman. Nanti bank bisa banyak ya berdasarkan rekening di perusahaan ya. Begitu juga dengan petty cash, kas ini, kas keras. Kemudian ada pajak ya, tadi udah kita jelaskan. Biasanya pajak ini akan mengandung di COA ya teman-teman ya. Begitu juga dengan bank, nanti semua didefinisikan di COA. Pajak PPN, PPH dan sebagainya, semuanya nanti insya Allah ada di COA. Kemudian aset. Nah, aset tadi harta kekayaan kita ya, dan dia identik dengan depresiasi atau penyusutan ya. Jadi kalau aset itu mindsetnya pasti ada depresiasi, pada umumnya ya, ada depresiasi. Kemudian ada lagi namanya prepaid, yaitu ada amortisasi. Nah, konsepnya sama nih, depresiasi sama amortisasi. Kalau depresiasi temennya aset buat penyusutan, harganya berkurang. Kalau prepaid itu amortisasi ya. Jadi kalau misalkan kita nyewa kantor nih ya, ruko 12 juta ya selama 1 tahun. Nah, berarti nanti prepaid ya akan kita amortisasi, akan kita breakdown itu per bulannya, biayanya langsung per bulan ya. Bulan Januari kita susutkan, dibagi 12 juta dibagi selama 1 tahun itu, jadi per bulannya jatuhnya 1 juta ya. Jadi nggak langsung bayar sewa kontrakan langsung ke beban gitu, enggak ya, tapi kita tampung dulu nanti ya di akun prepaid, di aset, baru nanti kita bebankan tiap bulannya ya. Jadi biar laporan keuangannya enggak, profit lossnya enggak langsung bengkak ya teman-teman, kalau langsung dijatuhin ke beban padahal ada masa pakainya selama 1 tahun. Nah, itu ntar bisa enggak ini ya, enggak bagus seperti itu. Nah, kemudian ada budget ya, budget atau istilahnya anggaran ya, anggaran biaya. Jadi setiap tahun itu perusahaan akan membuat anggaran biaya selama 1 tahun ke depan. Jadi jangan sampai nanti pada saat tahun berjalan karyawan itu mengeluarkan budget melebihi alokasinya ya. Alokasinya budget selama 1 tahun, misalkan departemen IT itu dapat 100 juta ya, itu dibelanjain tuh nanti pencegahannya bisa dari invoice atau dari PO ya. Nah, nanti ketika dia sudah melewat batasnya, dia nggak bisa mengambil budgetnya lagi ya, seperti itu. Atau ntar ada treatment khusus ya. Jadi fungsinya budget seperti itu ya, untuk membuat anggaran biaya. Dan juga kalau di Odoo bisa juga sebagai target penjualan ya teman-teman. Kemudian reconcile ya, sesuai dengan namanya ya, jadi mencocokkan, mengkawinkan ya
antara mutasi bank ya dengan akun agar membentuk jurnal ya. Jadi tadi mutasi administrasi bank mau kita definisin ke akun mana nih? Misalkan ke akun biaya bank, sehingga terbitlah atau terciptalah jurnal. Itu fungsi reconcile ya. Kemudian yang 11 laporan ya, laporan keuangan pada umumnya ini ya, 4 ini, walaupun nanti ada tambahannya, misalkan ya seperti cash flow ya dan sebagainya. Oke, ini fitur yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama ya. Ini juga coba. Kemudian kita masuk ke transaksi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan presentasi di awal ya. Jadi konsep bisnisnya atau core-nya bisnis adalah transaksi jual beli teman-teman ya. Jadi seseorang dikatakan berbisnis jika dia bisa melakukan transaksi jual beli. Bukan harus memiliki gedung dulu, harus memiliki banyak karyawan dan sebagainya, itu enggak. Tapi bagaimana caranya dia bisa bertransaksi, maka dia dikatakan pebisnis atau pengusaha, seperti itu ya. Dan di sini transaksi itu tadi ada dua ya. Transaksi pembelian dan transaksi penjualan ya. Kita kenal kalau istilah dalam dunia bisnis, pembelian itu P2P ya, procure to pay, dari mulai pengadaan sampai pembayaran, procure to pay ya. Tapi kalau istilah penjualan, transaksi penjualan adalah O2C ya, order to cash ya. Nah, ini teman-teman harus benar-benar dikuasai teman-teman ya. Seperti penjelasan di awal, di mana P2P ini dia dimulai dari purchase order ya. Habis purchase order, kemudian ada receive ya. Receive ini penerimaan barang teman-teman ya. Nah, dia diksinya itu banyak, seperti dunia accounting nih diksinya banyak teman-teman ya. Receive produk itu di Odoo sendiri nama sebelumnya adalah misalkan incoming shipment ya. Ntar ada receiving report, ntar ada GR ya, good receive dan sebagainya. Jadi banyak. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Pahami dulu ini apa sih gitu. Nanti insya Allah mudah. Sebagaimana accounting. Kita nggak ngerti accounting karena kita memang diksinya asing-asingnya gitu, nggak pernah kita dengar gitu. Tapi ketika kita sudah paham, insya Allah kita pahamlah apa yang dikatakan oleh orang-orang accounting ya. Kemudian setelah receive produk ada bill ya, vendor bill, pengakuan hutang, kemudian pembayaran ya. Nah, jadi di sini kolom ini merupakan prosesnya, workflow-nya, sedangkan kolom G ini merupakan jurnalnya ya. Nah, kalau dokumen PO purchase order dia tidak ada jurnal teman-teman ya. Jadi murni cuman dokumen aja ya, seperti itu. Kesepakatan kerjasama ya, jual beli antara kita dengan vendor, seperti itu ya, dari produk, harga dan sebagainya. Nah, dia ada jurnalnya di mana? Ada jurnalnya ketika ada perpindahan produk ya, yaitu receive produk ya. Di mana di sini jurnalnya adalah inventory pada AP clearing. Nah, jadi teman-teman biasanya dalam istilah penyebutan jurnal itu debit itu selalu didahulukan teman-teman ya. Debit baru kredit. Dan antara debit kredit ada kata-kata pada ya. Jadi bank pada AR misalkan ya. Perlengkapan pada bank ya. Ini inventory produk pada AP clearing ya. Jadi pada saat kita nerima produk, otomatis stok inventory di gudang kita bertambah kan, inventory kita bertambah, kemudian hutang kita juga bertambah. Tapi di sini hutang kita bagi dua nih, hutang belum ditagih sama hutang sudah ditagih ya, karena Odoo itu kan dia konsepnya setiap mutasi itu membuat jurnal. Jadi kalau kita manual kita bisa aja langsung inventory pada hutang, tapi karena kita semuanya otomatis, jadi harus ada akun perantara ya. Di sini AP clearing ya kita namakan, atau AP on the way atau apapun itu namanya. Intinya dia akun perantara dan harus selalu 0 ya. Jadi pada saat receive inventory bertambah, ininya juga bertambah ya. Kemudian pada saat bill baru deh AP clearing diambil dengan AP trade, seperti itu teman-teman ya, dipindahkan nih. Nah, ketika billnya selesai, kita sudah ditagih ya, vendor kita ditagih sama vendor, kemudian kita bayar nih ya, banknya berkurang, AP-nya juga berkurang ya teman-teman ya. Jadi AP trade pada bank ya. Jadi walaupun sama-sama berkurang, yang penting di sini adalah debit sama kredit teman-teman ya. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya ya, dia kalau nggak bertambah berkurang ya, debit kredit kayak gini ya, bertambah berkurang ya, atau dia sama-sama bertambah, yang penting sama-sama debit kredit, seperti aset sama liability, seperti itu ya, sama-sama bertambah. Beli perlengkapan tapi ngutang gitu kan, utangnya bertambah, perlengkapannya bertambah, perlengkapan di aset, utangnya di liability, seperti itu ya. Atau dua-duanya berkurang teman-teman ya, yang penting ada debit sama kreditnya, seperti ini ya. Ini ada juga nih, misalkan return
produk atau refund invoice ya, seperti itu ya. Jadi intinya debit kredit ya, baik bertambah berkurang maupun bertambah bertambah atau berkurang dan berkurang ya, yang penting pasangannya debit kredit. Oke, nah ini proses P2P ya, procure to pay. Jadi ini benar-benar harus di luar kepala teman-teman ya, dalam kita belajar atau memahami konsep bisnis ya, terutama di dunia ERP. Kemudian yang kedua, O2C, order to cash. Dia sama ya, sell order dia tidak membentuk jurnal, tetapi pada saat delivery order, pada saat pengiriman barang ya, dia membentuk jurnalnya, yaitu piutang yang akan kita tagih lawan inventory ya, karena namanya kita ngirim barang pasti barangnya kan berkurang kan, keluar ya. Jadi barangnya berkurang, AR kita bertambah ya, AR clearing pada inventory produk. Nah, kemudian di sini ada invoice ya. Nah, biasanya invoice itu jurnalnya hanya ini teman-teman ya, AR piutang dagang lawannya sales penjualan. Tapi karena ini kita konsepnya Anglo-Saxon ya, jadi Anglo-Saxon itu kan ada dua ya di audit ya, ada Continental, ada Anglo-Saxon ya. Itu hanya beda pengakuan HPP-nya aja teman-teman ya. Jadi kalau Anglo-Saxon itu dia pengakuannya pada invoice seperti ini. Jadi pada saat invoice ada dua jurnal. Kalau Continental itu kalau nggak salah itu dia pengakuan HPP-nya pada saat delivery ya. Jadi tinggal dipilih aja, tapi defaultnya Odoo adalah Anglo-Saxon. Jadi pengakuan HPP-nya berbarengan pada saat invoice ya. Kenapa sih ini dua, ini satu ya? Ya karena di sales itu ada margin, ada keuntungan teman-teman ya. Harga yang kita beli atau kita produksi berbeda dengan harga yang kita jual ya. Tapi kalau vendor bill kan harganya sama teman-teman. Apa yang kita beli itu yang kita bayar. Tapi kalau ini AR, nah itu beda ya kalau order to cash. Jadi barangnya ada margin di situ ya. Ada selisih antara harga jual dan harga beli. Makanya dia jurnalnya dua. Nanti sales sama cost kita bandingin di profit and loss teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah payment ini ya, uang masuk ya, otomatis banknya bertambah, piutangnya berkurang, bank pada AR. Seperti itu. Nah, ini gimana cara biar jurnalnya seperti ini? Nah, kita tentukan di produk kategori teman-teman ya. Di sini produk kategori teman-teman bisa cek ya, di misalkan inventory, configuration, produk kategori. Nah, ini teman-teman ya, di sini ada costing method, kita harus FIFO atau AFCO ya. Biasanya FIFO, kemudian nah ini karena udah ada pergerakan jadi dia ada pesan error. Kemudian di sini inventory valuation-nya harus kita otomatis ya. Pada saat kita set otomatis, maka di sini nanti akan muncul teman-teman ya. Jadi kalau manual itu nggak ada jurnal teman-teman ya. Tapi pada saat kita otomatis akan terkreat jurnal pada saat mutasi produk. Barang masuk, barang keluar sama produksi ya. Intinya perpindahan lokasi dari lokasi internal ke lokasi eksternal. Tetapi kalau sesama internal tidak ada jurnal juga teman-teman ya. Nah, itu teman-teman di sini ya, ada valuation, ada input, ada output ya. Itu juga di sini ya, ada valuation, ada input, ada output. Ini kita isi di sini teman-teman. Nah, kemudian kita isi juga di sini untuk APAR-nya nih. Kita isi di sini income sama expense, income sama expense. Ya, seperti itu. Ini price different amount akan kita gunakan kalau ada perbedaan harga teman-teman antara PO sama vendor bill kita ya, seperti itu. Oke. Cukup jelas teman-teman ya. Jadi kuasain konsep ini P2P sama O2C teman-teman ya, karena ini mandatory. Kemudian kita lanjut. Kalau ini produksi teman-teman ya, jadi ibaratnya kita ini memproduksi makanan ya, misalkan nasi goreng ya. Nasi goreng itu kan finish good. Nah, itu kita breakdown kategorinya jadi ada 3, ada finish good, ada WIP, ada RM, raw material. Jadi kalau nasi gorengnya finish good, kalau WIP-nya barang setengah jadi, work in process itu adalah nasi putihnya. Sedangkan RM-nya adalah beras sama air misalkan ya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti jurnalnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti pelajarin aja teman-teman. Insyaallah di sini udah cukup jelas teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pajak ya, dimana pajak ini ada 2 ya, penambah DPP sama pengurang DPP ya teman-teman. Jadi DPP itu adalah nilai yang tanpa pajak. Misalkan kita beli es krim ya di Carrefour misalkan 1000 nih. Nah, harganya kan 1000, itu DPP tuh namanya teman-teman. Tapi ketika dia ada pajak ya,
Berarti kita lihat nih pajak misalkan PPN. Nah, kalau PPN berarti dia menambah DPP-nya. PPN 10%, harganya 1.000, jadi totalnya yang kita bayar adalah 1.100 ya, menambah DPP tuh kalau PPN. Tapi kalau PPH malah mengurangi DPP ya. Biasanya PPH 23 itu 2% ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita jualan jasa ya, biar misalkan kita jualan servis AC nih ya, nilainya misalkan 1.000, ya udah 2%-nya ya berarti 220 seperti itu teman-teman. Nah, berarti nanti kita akan dibayar sejumlah 980. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti tinggal dibaca aja ini ya, kurang lebih sama ya. Jadi PPH untuk pengurang DPP, sedangkan PPN untuk penambah DPP. Ya, mungkin teman-teman cukup sekian ya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.